Halo teman-teman, di video ini kita akan buat fitur tambah pengeluaran baru. Kita akan buat form input sederhana untuk amount, kategori, dan juga note. Kita buat file baru di folder screens, new file, kita namain add expense screen.dart. Seperti ini, lalu kita bikin di sini stateful widget add expense screen. Lalu kita bikin di sini text editing controller ya untuk menampung data-data yang akan diketik oleh user nantinya. Kita bikin di sini untuk amount, kita bikin lagi untuk note controller. Oke, lalu di sini kita juga sediain pilihan-pilihan kategorinya ya. Di sini kita siapin variabel untuk menampung pilihan nantinya. Misalkan kita kasih di sini defaultnya food ya. Lalu di sini ada pilihannya, data pilihan kategorinya. Ini bebas, kalian bisa tambahin, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nggak harus sama. Sebagai contoh, gue akan masukin food di sini, transport, terus misalkan di sini apa ya, sport misalkan gitu ya, sama other gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bikin 4 aja. Kalau kalian mau ditambahkan silahkan disesuaikan aja. Terus seperti biasa, seperti di video sebelumnya, project sebelumnya, controller itu harus kita dispose ya, supaya dia tidak menyimpan di memori. Kita dispose semuanya, controller. Oke, sudah. Lalu kita lanjut buat untuk tampilannya. Seperti biasa kita awali dengan scaffold. Lalu kita kasih app bar di sini, title-nya H add new expense. Lalu kita ke body. Kita kasih padding dulu. Misalkan kita kasih 16 gitu ya. Lalu di sini kita kasih child column. Sorry, salah nih. Nah, gini deh. Column children, kita kasih childrennya text field. Text field. Controller. Kita untuk yang amount terlebih dahulu ya. Terus keyboard type-nya karena ini amount ya, jadi kita kasih keyboard type-nya itu adalah number supaya secara UX-nya itu lebih bagus. Terus decoration, kita kasih dekorasinya biar lebih bagus ya. Label text, kita kasih amount RP. Jadi biar usernya lebih tahu ya. Terus di sini kita kasih jarak sebanyak 16 tingginya. Lalu di sini kita akan bikin drop down button form field yang di sini akan menjadi pilihan kategori ya. Kita turunin dulu seperti ini, oke. Di sini value-nya bakal jadi selected kategori. Items-nya ini adalah kategoris yang tadi udah kita buat. Kita mapping kategori. Terus di sini drop down menu. Kalau misalkan ini kecepatan, kalian tinggal diulang-ulang aja ya guys di videonya. Teks kategori seperti ini. Lalu kita tambahkan tulis di sini supaya nggak error. Lalu di sini kita tambahkan value-nya adalah kategori juga. Mau ini kita typo ya, ini harus kita ganti. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjut ke on change. Terus di sini kita lakukan pengecekan, value-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan memasukkan
kategorinya ke selected kategori seperti ini. Terus mungkin bisa sedikit kita kasih dekorasi ya untuk di sininya label text kategori seperti ini. Lalu kita kasih jarak lagi ke bawah sebesar tingginya 16. Lalu kita bikin text field untuk menampung si note-nya atau catatan ya. Terus di sini kita copy aja nih decoration-nya karena mirip ya. Kita ganti di sini note. Kita ganti di sini jadi optional karena ini tidak harus ya. Terus di sini kita kasih jarak lagi sebesar 24 kali ini. Di sini akan ada buttonnya ya, button untuk save-nya. Seperti ini, on press-nya kita kosongin dulu. Ini child-nya itu adalah save. Oke, kita kerjakan on press-nya. Final amount text sama dengan amount controller.text. Final note, it's not controller.text. Lalu di sini kita lakukan pengecekan. Jika amount text-nya itu kosong, maka kita return langsung aja supaya nggak lanjut ke yang selanjutnya ya, nggak lanjut ke fungsi codingan yang selanjutnya maksudnya. Terus kalau udah kita navigator pop supaya balik ke halaman sebelumnya. Terus juga di sini kita bawa data ya, bawa data amount. Kita try parse amount text. Kalau dia error 0. Kita bawa juga kategorinya di selected kategori. Kita bawa juga note-nya dari note. Oke, kurang lebih seperti ini untuk codingan untuk halaman add expense screen. Jadi text field di sini untuk angka amount ya, untuk amount. Terus drop down ini untuk pilihan kategorinya. Text field ini juga sama untuk note kayak biasa. Lalu di sini ada tombol save untuk menyimpannya ya. Terus kalau kalian tanya kenapa di sini pakai navigator.pop, karena ini salah satu cara untuk passing data balik dari screen ke screen secara asinkronus gitu. Jadi ketika klik save, dia kan pasti akan balik ke home screen lagi ya. Nah di home screen ini nanti bakal ada data yang sudah kita tambahin. Begitu kurang lebih ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah punya halaman untuk menambah pengeluaran baru. Di video berikutnya kita akan lanjut untuk menerima data ini di home screen dan menambahkannya ke list expenses kita. See you in the next video.